Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Diva Alamanda dengan NIM 2414202140. Kelas 3E Perbankan Syariah. Di sini saya akan menceritakan ulang hasil seminar yang saya ikuti. Seminar yang berjudul Money Management. 70% masyarakat tak punya rencana keuangan jangka panjang. Contohnya, dan dampak inflasi. Di tahun 2005, uang 100.000 itu dapat banyak barang seperti beras, minyak, gula, dan tepung. Dan di tahun 2015, 100.000 itu mendapatkan barang yang mulai nurun, seperti hanya bisa beli beras, minyak, susu. Dan di tahun 2025, 100.000 hanya mendapatkan beras saja. Kenapa sih kita itu butuh perencanaan keuangan? Ada salah satu cerita yaitu kampung miliarder di daerah Tuban. Dulu warga sana hidupnya sederhana, tapi kehidupan di sana berubah setelah ada proyek minyak besar atau Pertamina yang masuk ke daerah mereka. Karena proyek itu butuh lahan yang luas, banyak tanah warga yang dibeli oleh perusahaan dengan harga tinggi. Sampai ratusan juta, bahkan ada yang miliaran rupiah per orang. Sejak saat itu, desa yang tadinya biasa aja berubah total. Rumah jadi megah, banyak yang beli mobil, motor, dan akhirnya desa itu viral dan disebut dengan kampung miliarder. Dari cerita kampung miliarder tadi, kini orang-orang di kampung miliarder tadi itu menjadi sederhana kembali karena mereka tidak mengelola keuangan dengan benar. Kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu yang pertama, memahami kondisi keuangan secara keseluruhan. Berarti kita memahami bagaimana keadaan uang saat ini dan dari mana uang datang. Lalu kemana uang pergi serta banyak aset dan kewajiban yang kita punya. Dengan melakukan mapping, kita bisa tahu apakah pengeluaran kita sudah seimbang dengan pemasukan. Mapping keuangan juga membantu kita mengenali kebiasaan finansial. Apakah selama ini kita banyak memakai uang untuk kebutuhan pokok atau justru untuk hal yang kurang penting. Dengan begitu, kita bisa memperbaiki pola keuangan. Lalu ada tahapan perencanaan uang. Yang pertama ada wealth creation, yaitu menciptakan kekayaan dengan fokus pada cara menghasilkan uang atau menambah sumber penghasilan. Yang kedua ada wealth accumulation, mengumpulkan kekayaan. Setelah punya penghasilan, tahap ini tentang bagaimana menyimpan dan mengembangkan harta yang sudah dimiliki. Yang ketiga ada wealth preservation, menjaga kekayaan. Kekayaan yang sudah terkumpul dijaga agar tidak berkurang karena inflasi, risiko atau pengeluaran yang tidak perlu. Lalu ada wealth distribution, mendistribusikan kekayaan. Bagaimana membagikan atau mewariskan kekayaan dan cara yang tepat. Beban uang. Apa sih beban uang itu? Beban terbebas dari hutang adalah beban. Semakin lama kita berhutang, semakin besar bunga yang kita banjarkan. Semakin besar persentase bunga, semakin besar nominal bunga yang dibayarkan. Lalu hutang itu ada dua macam, yaitu yang pertama ada hutang produktif. Hutang produktif ini untuk usaha yang ciri-cirinya nilai aset yang dibeli dengan hutang akan naik seiring dengan waktu, contohnya rumah. Lalu yang kedua ada hutang konsumtif. Hutang konsumtif ini adalah nilai aset mungkin tidak naik, bahkan turun, tapi bisa memberikan income untuk membayar cicilan pokok dan bunga. Lalu ada dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat adalah sejumlah dana yang dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sangat darurat saja. Terus contohnya tuh adalah sakit yang tidak bisa ditunda seperti masuk UGD, lalu ada kecelakaan, lalu pemutus hubungan kerja atau PHK, lalu ada pernikahan atau kurang dari 1 tahun, dan ada meninggal dunia. Itu bisa menggunakan dana darurat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.